بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur sebanyak-banyaknya, sehingga segala nikmat dan karunia Allah akan ditambahkan kepada kita semuanya. Marilah kita perbanyak membaca, mengucapkan sholawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah salah satu perintah dari Allah. Yang berikutnya adalah agar kita semua menjadi orang yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih kepada Allah, dan memiliki rasa terima kasih atas segala perjuangan, jerih payah, dan upaya yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menapaki satu-satunya jalan yang menyelamatkan, yakni dinul Islam. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kita kedahuluan dipanggil oleh Allah sementara kita masih belum berserah diri, belum melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam secara bersungguh-sungguh, menyeluruh, dan dengan perasaan rela dan ikhlas di dalam hati dan perbuatan kita. Bertakwa adalah kita semua takut kepada Allah, sehingga dengan takut kita itu bukan kita menjauh dari Allah, tetapi kita justru taqarrab ilallah, yakni mendekatkan diri kepada Allah, baik di dalam pikiran, hati, ubudiyah, amalan ibadah, maupun perbuatan kita sehari-hari. Bertakwa juga berarti kita muhasabah diri, lebih-lebih kita masih berada di tahun baru miladiah ini, adalah senantiasa kita introspeksi diri, kesalahan-kesalahan kita di kemarin-kemarin, mari berusaha kita perkecil, kita tinggalkan,
segala perencanaan untuk menapaki masa depan kita, hari esok kita, besok, lusa, dan seterusnya, mari kita rencanakan mulai sekarang. Sehingga dengan semangat bertakwa itu, maka Allah senantiasa membimbing kita dan senantiasa menuntun kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan ditunjukkan jalan ataupun rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu pilar dari ketakwaan kita adalah hendaknya kita senantiasa menjadikan panutan, kemudian kebanggaan, idola, pelindung yang kita gantungkan hajat hidup kita, dan kita pun sanggup untuk memberikan pertolongan sepenuh jiwa dan raga kita, yakni kepada siapa? Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada orang-orang yang beriman. Sudah dijelaskan di dalam salah satu ayat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Yang artinya yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani menjadi aulia, menjadi panutan, idola, kebanggaan. Kemudian mereka dengan sukarela memberikan pertolongan, menaruh hajat hidupnya dan hajat hidup kaum muslimin kepadanya. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan, mengabaikan, tidak menghiraukan orang-orang yang beriman. Ayabtahuna indahumul izzah, apakah kalian mengambil kemuliaan, kesempatan, kekuatan, kekuasaan di sisi mereka? Indahumul izzah, kesenangan yang sementara, kekuasaan yang terbatas. Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kekuasaan, kemuliaan, kemudian segala kemuliaan, kekuasaan adalah dari Allah dan untuk Allah, bagi kita semuanya apabila kita menyadari tentang hal itu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 139. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan perletakan kita kepada orang yang harus kita bela secara sungguh-sungguh. Allah berfirman, wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman sebagai wali mereka, kebanggaan mereka, gantungan hidup mereka, dan mereka pun rela memberikan keberpihakan kepadanya, kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman, maka Allah menyebut mereka, mudah-mudahan kita, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka mereka dikategorikan, disebut sebagai golongan Allah,
Hizbullah fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan Allah menjanjikan, dan janji Allah itu pasti benar, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, bahkan di dalam surat yang setiap kali kita baca 17 kali minimal di dalam sholat kita, yakni surat Al-Fatihah, untuk kita senantiasa tidak meniru-niru atau nyontoh plek kepada orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, yakni ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yakni orang-orang yang diberikan kemurkaan oleh Allah dari golongan orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka tahu, mengenal kebenaran ajaran Islam. Rasulullah Muhammad adalah Nabi, tetapi mereka kufur, tidak mau mengindahkan, tidak mau mengikuti, meninggalkan. Yang berikutnya adalah ad-dhalin, golongan orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat? Menurut Rasulullah adalah an-nasara, yakni mereka tidak tahu, tidak mengetahui, tidak diberi perintah, tetapi mereka dengan kreatif melaksanakannya, melakukannya, atau ngarang-ngarang. Salah satu buktinya adalah menjadikan Rasulullah Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengingatkan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang meniru-niru amalan, perbuatan, kebiasaan suatu kaum, maka dia tergolongkan sebagai golongan itu atau kaum itu. Bagaimana kita melihat perayaan agama, perayaan tahun baru nanti 14 Februari, Valentine Day. Nah, mari kita mawas diri, introspeksi diri, jangan asal meniru-niru. Lantas apakah peringatan Rasulullah ini, apa yang tidak boleh ditiru-tiru oleh kita? Apakah di dalam masalah keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi memimpin peradaban dunia, menunjukkan kebaikan-kebaikan sebagai tatanan masyarakat yang memiliki peradaban yang unggul dan mulia, mengangkat ilmu pengetahuan dan teknologi? Apakah itu yang tidak boleh ditiru-tiru? Tentu tidak. Yang tidak boleh ditiru-tiru oleh kita adalah dalam hal masalah keimanan, akidah. Yang kedua adalah masalah ubudiyah. Tata cara beribadah kita harus bersih dan murni menurut apa yang sudah digariskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh ditiru-tiru adalah akhlak buruk, perilaku budi pekerti yang tidak mulia, menunjukkan kedzaliman, menunjukkan sifat fanatisme sempit, menunjukkan sifat asobiyah, memecah belah agama, segala keburukan yang telah ada pada umat-umat yang terdahulu. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita berada pada tahun 2024 yang merupakan tahun yang sangat krusial
yang sangat rawan dan genting bagi kelangsungan kita sebagai bangsa, rakyat, terutama kaum muslimin. Kita melihat bagaimana para ulama kita telah merumuskan di dalam kitab Al-Ahkamu Al-Sultaniyah yang ditulis Imam Al-Mawardi. Beliau menyimpulkan fungsi dan tugas dari pemimpin, imam, atau penyelenggaraan negara atau kepemimpinan di dalam masyarakat ada dua. Yang pertama adalah hirasatuddin, menjaga kelestarian, kelangsungan agama di dalam masyarakat, di dalam penerapannya. Yang kedua adalah wasiyasatid dunya, yakni mengatur, memanajemen, kemudian mengurusi urusan-urusan keduniaan, sehingga kita tidak terjatuh di dalam musibah, kebangkrutan, kerugian, ataupun diintervensi oleh musuh dari luar kita. Hirasatuddin wasiyasatid dunya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita diingatkan tentang tata cara mengangkat pemimpin. Pemimpin yang boleh diangkat adalah yang memiliki sifat sebagaimana sifat Nabi. Yang pertama adalah siddiq, benar, jujur, terpercaya, agamanya dia melaksanakan. Yang pertama yang harus menjadi tanda adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Cara mudah yang kedua adalah bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah amanah, mampu melaksanakan tugas. Yang ketiga adalah fatonah, cerdas, terampil, berpengalaman, baik di dalam kecerdasan beragama, berinteraksi sosial, mengatur kemasyarakatan, hubungan internasional, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tabligh, yakni memiliki ucapan, mampu mengucapkan sebagaimana sifat Rasulullah, bahkan disebut di dalam kitab kaum di luar Islam sebagai memiliki mulut yang manis. Artinya ucapannya memberikan rasa optimisme di dalam umat masyarakat, memiliki kesopanan, menyenangkan, dan mampu memberikan solusi dengan ucapannya. Yang berikutnya adalah jauh dari ucapan kezaliman, misalnya sering misuh dan lain sebagainya. Tsumma na'udzubillah. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita semua insya Allah sudah mengetahui. Maka manakala sudah hadir, sudah ada calon pemimpin yang mendekati kriteria yang telah ditentukan oleh agama, maka hendaklah kita meletakkan kepentingan politik pribadi kita, meletakkan kepentingan segolongan dari kita. Mari kita tempatkan kepentingan yang lebih besar dari itu, dan janganlah kita meniru-niru perilaku orang-orang terdahulu Bani Israel, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam salah satu ayat. Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakuna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya,
Dan nabi mereka, diriwayatkan nabi mereka Bani Israel ketika itu bernama Nabi Samuel, sepeninggal Nabi Musa, mengatakan kepada mereka, Bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu, menjadi pemimpinmu. Kemudian mereka dengan semangat membangkang, menolak. Mereka menjawab, bagaimana Talut menjadi raja atau pemimpin bagi kami, padahal kami lebih berhak menjadi raja daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak, bukan orang kaya. Kalau sekarang mungkin dari golongan oligarki. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih raja atau pemimpin bagi kamu dengan menganugerahinya bastotam fil ilmi wal jism, ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Di dalam bahasa kita adalah pinter, seger, lan kober. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dia kehendakinya, dan Allah maha luas. Allah maha luas pengetahuannya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana semangat meritokrasi yang telah kita junjung di dalam persyarikatan kita, bahwa kita menganut, memberikan penghargaan kepada seseorang yang berprestasi dan memiliki kemampuan dan kecakapan yang diandalkan, bukan karena lain-lain ini dan itu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam, baik ubudiyah maupun muamalah. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memohon mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, kemampuan untuk meletakkan kepentingan pribadi kita, kepentingan yang kecil kita terhadap dunia ini, meletakkan kepentingan yang lebih besar. Tahun 2024, bagaimana malunya kita semua, saya dan jamaah sekalian, manakala misalnya nanti terjadi partai-partai di luar Islam menguasai legislatif, dan orang-orang semisal pendeta menjadi anggota-anggota di parlemen. Tsumma na'udzubillah. Tentu itu tidak kita kendaki. Mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, orang-orang yang telah lebih dahulu beriman daripada kami. Bersihkanlah hati kami dari perasaan hasad, iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak ibu kami. Kasihanilah bapak ibu kami sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keluarga, anak, istri, orang-orang yang soleh dan solihah, yang menjadi pemuka orang-orang beriman dan bertakwa kepadamu. Allah mansur li ulama'ina wali asatidhina walil mujahidina fi kulli makan. Allah mansur li ikhwaninal muslimina wal muslimat fil Palestin, fi Syria, fi Kashmir, fi Rohingya, fi Uighur, fil Indonesia wa fi kulli makan. Allahumma azzil Islam wal muslimin. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami, oleh karena itu janganlah Engkau jadikan bagi kami pemimpin yang tidak takut kepadamu, tidak bertakwa kepadamu, dan tidak pula menyayangi kami kaum muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, sehingga kami dapat dan mampu untuk melaksanakannya. Tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah, sehingga kami dapat dan mampu untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.